Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa dimanapun berada, baik di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Kita tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, dan tentu ada pahala besar bagi kita yang istiqamah di atas sunnahnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan kepada setiap orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu pemuda yang memilih akhirat. Pemuda yang memilih akhirat. Gitu. Tema ini kita angkat dengan menjadikan seorang salafus saleh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita, di mana kita akan melihat perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu. Kita akan mengambil pelajaran di situ, sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita di dalam menjalani kehidupan, bagaimana seharusnya seorang pemuda di dalam memanfaatkan masa mudanya dan apa yang harus ia lakukan. Gitu. Ikhwan-ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda ini atau usia remaja ini adalah masa-masa di mana orang mulai mengenal yang namanya manisnya kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan masa-masa akan masuk pada fase dewasa remaja itu adalah fase di mana seseorang mencari jati diri. Sehingga apabila seseorang itu ketika dia mendapati jati dirinya ternyata berada pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sesuatu yang mencelakakan dirinya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang menemukan jati dirinya, ternyata dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu di masa muda, di masa remaja, banyak orang yang lupa dan lalai. Gitu. Banyak sekali orang yang lupa dan lalai, sehingga ketika dia merasa masih muda, dia menghabiskan dirinya untuk bersenang-senang, menghabiskan dirinya, melarutkan dirinya di dalam kemaksiatan. Seolah-olah dia lupa bahwa dia akan mati, dan dia lupa bahwasanya semua yang ia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi para pemuda, bagi anak-anak remaja yang memiliki fasilitas serba lengkap. Katakanlah dia berasal dari keluarga yang berasal dari keluarga yang serba berkecukupan, di mana orang tuanya memberikan fasilitas yang cukup, uang jajan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, fasilitas kendaraan, akses pendidikan juga. Sehingga kadangkala di masa muda ini banyak kadangkala yang tertipu. Oleh karena itu, jika ada seorang pemuda atau pemudi yang dia umurnya itu masih relatif muda dan fasilitas dari orang tuanya itu luar biasa, lebih dari cukup, maka kadangkala ada sebagian yang kemudian terjatuh pada kerusakan berangkat dari fasilitas itu.
Tapi ada sebagian juga ya yang hidup serba berkecukupan. Mereka kemudian dengan itu bisa meniti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi juga ada sebagian yang terjerumus pada kerusakan. Maka kita dapati ya, sebagian dari orang yang cukup, ya, lebih dari cukup, ternyata mereka menggunakan narkoba. Ada kemudian yang minum minuman keras, bahkan ya nauzubillah mereka bunuh diri. Ini itu banyak terjadi, dan itu banyak terjadi. Oleh karena itu di masa muda ini adalah fase di mana seseorang itu harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kebiasaan buruk, khususnya yang dibiasakan di waktu muda, di waktu remaja, itu terbawa kemudian di masa dewasa sampai dia tua nanti. Ini bahaya sekali, ini bahaya sekali. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat perjalanan seorang salafus soleh, mulai dari mudahnya hingga wafatnya. Dari sini kita akan mengambil banyak sekali pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita amalkan dari sahabat ini? Kita akan mengambil pelajaran dari seorang sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Siapa yang kenal dengan Mus'ab bin Umair? Mungkin di zaman sekarang ketika kita mengatakan Mus'ab bin Umair, sebagian orang merasa asing dengan nama ini, nggak familiar gitu. Tapi kalau kita bilang pemain bola misalnya, Ronaldo, Messi, semua orang tahu itu. Hampir semua orang tahu. Tapi kalau Mus'ab bin Umair, siapa Mus'ab bin Umair? Sebagian kita mungkin bertanya-tanya, siapa beliau? Ya. Nah, sebelum kita masuk pada kisah Mus'ab bin Umair, Anda ingin menyampaikan suatu hal, bahwasanya di dalam sirah ini, jadi para ulama itu memberikan keringanan di dalam masalah sirah, ya. Para ulama memberikan keringanan untuk menggunakan hadis dhaif, ya, sepanjang tidak bertabrakan dengan hadis sahih, tidak menimbulkan hukum baru, tidak melahirkan akidah baru gitu, dan hadisnya itu tidak terlampau dhaif jiddan. Ya. Dalam hal ini para ulama memberikan keringanan dalam masalah ini. Makanya kalau kita baca sebagian sirah, buku-buku sirah gitu, maka banyak sekali situ hadis-hadis dhaif. Ya, namun ya dhaifnya memang rata-ratanya dhaif gitu. Tidak sampai statusnya dhaif jiddan gitu. Dan para ulama dalam masalah ini memberikan keringanan gitu, selama tadi persyaratannya apa? Bukan dalam membahas masalah hukum, bukan menetapkan hukum, bukan berbicara dalam masalah akidah, kemudian tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ikhwan akhwan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang pemuda yang sangat rupawan sekali. Bahkan dia memiliki fasilitas yang serba berkecukupan. Karena memang beliau ini berasal dari keluarga yang mapan. Bahkan dari penampilannya, dari kondisi rambutnya, minyak wangi yang ia gunakan, pakaian dan sendal yang ia gunakan, ini menunjukkan dia berasal dari keluarga yang mapan, berasal dari keluarga yang berada. Dia ada siapa dia? Mus'ab bin Umair. Bahkan disebutkan oleh Al-Bara bin Azib ketika beliau pertama kali melihat Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair ini pertama kali tiba di Madinah. Al-Bara bin Azib mengatakan, "Rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah." Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat yang semisal dengannya. Seolah-olah ia adalah laki-laki yang berasal dari kalangan penduduk surga. Saking luar biasanya penampilan dari seorang Mus'ab bin Umair gitu. Bagaimana tampilannya, bagaimana aura yang dipancarkan.
terlihat sekali bahwasanya beliau dari kalangan yang berada dan serba berkecukupan. Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang dari pemuda yang ada di kota Mekah, ya. Dan beliau ini terkenal sangat tampan sekali. Dan beliau dari keluarga yang kaya. Namun ketika Islam datang, ia menjual dunianya dan dia membeli akhirat dengan kekayaan yang ia miliki. Maksudnya adalah dia melepaskan semua fasilitas yang melekat pada dirinya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mus'ab bin Umair ini dilahirkan di masa jahiliyah, gitu. Kurang lebih sekitar 14 tahun, ya kurang lebih lah setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan sekitar tahun 571 Masehi, gitu. Dan sedangkan Mus'ab itu ya 14 tahun kemudian, gitu, sekitar tahun 585 Masehi, ya. Adapun Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda kaya keturunan Quraisy, ya. Beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Quraisy, gitu. Dan istrinya bernama Hamnah bin Jahsh, ya, Hamnah bin Jahsh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir, beliau mengatakan bahwasanya Mus'ab ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan sekali dan rapi sekali penampilannya, gitu loh, ya. Kedua orang tuanya itu sangat menyayanginya. Ibunya seorang wanita yang sangat kaya. Dan sandal Mus'ab saja, gitu, sandal Mus'ab saja ini adalah sandal Al-Hadrami yang dari Yaman, gitu. Kalau istilahnya itu sandal yang elit pada masa itu, ya. Pakaiannya yang digunakan itu berasal dari pakaian yang terbaik. Dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, ya. Sehingga apa ya? Semerbak aroma parfumnya itu meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini berasal dari orang kaya, ya. Pakaiannya, sandalnya, bahkan minyak wanginya pun, kata Ibnul Athir, meninggalkan jejak ketika beliau lewat itu bau harumnya itu tertinggal. Orangnya udah kemana, gitu, ya. Bau harumnya masih tercium, ya. Itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadis ini dhaif, ya, menyebutkan tentang sahabat Mus'ab bin Umair ini. Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah wala arwaqahullah wala an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umair. Ya, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, kata Nabi. Paling bagus pakaian yang dipakainya dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Ini diriwayatkan oleh Hakim, ya, diriwayatkan oleh Hakim. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ibunya itu sangat memanjakan Mus'ab bin Umair, sangat dimanjakan oleh ibunya. Ya, sampai-sampai ketika beliau bangun tidur pun makanan udah ada tuh di dekat tempat tidur. Jadi kalau beliau bangun tidur, beliau tinggal makan, gitu, nggak perlu beranjak ke dapur, gitu kan. Ya. Jadi ketika beliau bangun, maka hidangan makanan itu udah ada di hadapannya. Jadi beliau radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang elit, ya, dari kalangan elit berada, begitu, ya. Kalau kita kan, ya, kadang bangun tidur ya ke dapur sendiri, ya nyiapin makanan sendiri. Tapi Mus'ab bin Umair ketika bangun, makanan itu udah terhidang. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini bukan dari kalangan orang sembarangan. Beliau ini berasal dari kalangan orang yang berada. Jadi di masa mudanya ini Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda kaya yang bergelimang dengan kenikmatan, gitu. Ya, bergelimang dengan kenikmatan. Kemudian kasih sayang ibunya yang terlimpah luar biasa. Dan beliau ini di masa mudanya tidak pernah merasakan kesulitan hidup ataupun kekurangan, gitu. Jadi beliau itu serba berkecukupan. Ya, serba berkecukupan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang yang pertama kali menyambut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah Islam itu, ya, di antaranya itu adalah, ya, istri Nabi SAW yang pertama itu Khadijah, gitu. Ya, kemudian disusul oleh sepupu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian anak angkat beliau Zaid bin Harithah, gitu.
kemudian beberapa orang gitu. Nah, ketika dakwah Islam ini baru dimulai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan ya intimidasi gitu. Ketika dakwah Nabi SAW mulai menguat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak sekali intimidasi. Akhirnya Nabi SAW juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi, fase sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam gitu. Jadi rumah Arqam bin Abi Arqam ini berada di Bukit Sofa gitu, sehingga rumah ini agak sedikit jauh lah gitu dari pantauan kaum musyrikin Mekah gitu ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Mus'ab bin Umair untuk menerima agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Beliau Mus'ab bin Umair dengan sukarela datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam untuk masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan keimanannya. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini sudah masuk Islam, ya tentu ya, beliau menyembunyikan keimanannya sama dengan para sahabat yang lain gitu. Karena Islam pada saat itu masih lemah gitu kan. Dan setiap orang yang kalau ketahuan dia mengikuti agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis dia akan dimusuhi, diintimidasi, disiksa begitu. Ya. Karena itu adalah di antara beberapa ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sehingga pada saat ya awal-awal Islam, ketika memeluk Islam ya dirahasiakan keimanannya, dia merahasiakan keimanannya. Dia memang kenal Allah Subhanahu wa taala, qadarullah ya. Mus'ab bin Umair ini ketahuan kedapatan oleh Utsman bin Talha. Ya, sebelum masuk Islam tentunya kedapatan oleh Utsman bin Talha masuk ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya, beliau ya membuntuti, kemudian melihat, menyaksikan sendiri ternyata ya Mus'ab bin Umair sudah memeluk agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman bin Talha melihat ya Mus'ab melakukan ibadah di rumah tersebut. Ya, di rumah tersebut. Lalu dilaporkanlah sama Utsman bin Talha kepada keluarganya Mus'ab bin Umair, dilaporkan ke ibunya Mus'ab gitu. Sehingga yang terjadi ketika keluarganya Mus'ab bin Umair ini mengetahui bahwasannya Mus'ab ini sudah memeluk agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau itu mendapatkan tekanan dari keluarganya, dan akhirnya apa? Dikurung oleh keluarganya. Dikurung oleh keluarganya. Jadi ya seorang pemuda yang memang sudah terbiasa dengan fasilitas yang luar biasa gitu kan, kenikmatan gitu, fasilitas yang serba berkecukupan. Qadarullah pada suatu ketika ya Mus'ab bin Umair ini ketahuan oleh Utsman bin Talha. Ketika beliau radhiyallahu anhu berangkat ke rumahnya Arqam, ternyata ya ketahuan oleh Utsman bin Talha, dilihatnya beliau masuk ke dalam rumah Arqam dan didapati ternyata beliau sedang beribadah di situ. Beliau sedang beribadah di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya Utsman bin Talha melaporkan apa yang dilihatnya kepada keluarganya Mus'ab bin Umair. Dilaporkan kepada ibunya ya. Dan ya akhirnya Mus'ab bin Umair ini dikurung oleh keluarganya, ditekan, diintimidasi oleh keluarganya sendiri. Sehingga dikurung, dicabut semua fasilitasnya gitu kan. Dicabut semua fasilitasnya. Sehingga apa yang terjadi? Ini menjadi periode sulit dalam kehidupan seorang pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan. Yang dulunya dia berada dalam kenikmatan, makan sudah ada, pelayanan, pakaian, segala macam gitu, kenikmatan, fasilitas, dicabut semua oleh orang tuanya. Dicabut sama oleh orang tuanya fasilitas itu. Sehingga pada saat itu Mus'ab masuk di dalam fase sulit. Mus'ab masuk dalam fase sulit gitu. Dia dikurung oleh keluarganya, dikurung oleh keluarganya. Nah, Utsman bin Talha ini ya, sebelum dia masuk Islam, karena Utsman bin Talha ini nanti akan masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah, dan keluarga Utsman bin Talha ini nanti yang juga akan memegang kunci Ka'bah begitu sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian, ya memang ya pada suatu ketika memang ya
di dalam kurungan keluarganya, di dalam kurungan orang tuanya. Mus'ab bin Umair ini sempat lolos gitu. Lolos dari kurungan keluarganya, dan beliau kemudian hijrah ke Habasyah bersama sahabat yang lainnya. Akhirnya beliau ikut lolos hijrah ke Habasyah bersama sahabat yang lainnya. Kemudian beberapa saat kembali lagi ke Mekah dan akhirnya hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah, di mana Mus'ab ini adalah utusan Nabi SAW untuk mengajarkan orang Madinah tentang Islam. Ya, ini berangkat dari kefakihan beliau di dalam menuntut ilmu agama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kembali flashback lagi ketika Utsman bin Thalhah melaporkan Mus'ab bin Umair bahwasanya Mus'ab ini sudah mengikuti agamanya Muhammad. Ya, ketika ibunya mengetahui putra kesayangannya ini meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya Mus'ab ini luar biasa kecewa, luar biasa. Bahkan ibunya Mus'ab ini mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum, makan berdiri tanpa naungan, baik siang hari atau di malam hari begitu. Sampai Mus'ab meninggalkan Islam. Ya, saudaranya Mus'ab, Abu Aziz bin Umair, tidak tega beliau melihat ibunya ini. Tidak tega melihat ibunya nggak makan, nggak minum, kemudian berjemur gitu. Menyiksa dirinya agar Mus'ab bin Umair itu meninggalkan agama Nabi SAW, meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya. Lalu apa kata saudaranya Mus'ab, Abu Aziz bin Umair? Wahai ibu, coba biarkan saja dia. Sesungguhnya dia ini orang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau dia dibiarkan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya begitu. Ya. Lalu Mus'ab pun dikurung oleh keluarganya, itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya, fasilitas yang selama ini keluarganya berikan, di mana dia hidup di dalam penuh kenikmatan, itu dicabut oleh keluarganya. Itu dicabut oleh keluarganya. Bahkan hari demi hari, siksaan yang dialami oleh Mus'ab bin Umair ini, ya, ini semakin bertambah. Ya, beliau diisolasi dari lingkar pergaulannya gitu. Bahkan Mus'ab bin Umair ini mendapatkan siksaan fisik. Kita tahu di awal-awal Islam itu, ya, luar biasa kaum muslimin disiksa begitu. Bahkan yang mungkin di benak kita ada Bilal gitu, di mana beliau disiksa, dijemur, kemudian ditimpa pakai batu, ya, dan lain sebagainya. Para sahabat pada saat itu luar biasa siksaannya, sehingga apa yang kita rasakan sekarang itu adalah buah hasil dari perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita pada saat ini hanya pewaris saja. Akan tetapi, ya, perjuangan sesungguhnya sebetulnya terjadi di awal-awal Islam. Ya, oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim, ya, hendaknya kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya di dalam, ya, memegang teguh kebenaran pasti ada ujian yang akan kita alami. Baik ujian itu dari keluarga kita, ujian itu dari teman kita, ujian itu dari tetangga kita, ujian itu bahkan dari anak dan istri kita sekalipun. Ujian itu pasti datang. Makanya kadangkala kita itu harus bersabar ya di dalam menjalani kehidupan. Karena jika tidak, kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam gitu. Nah, jadi hari demi hari, ya, siksaan yang dialami oleh Mus'ab bin Umair ini semakin bertambah gitu. Ibunya itu sayang banget nih sebenarnya sama Mus'ab bin Umair. Tapi karena Mus'ab ini murtad dari agama nenek moyangnya, anak yang paling ibunya sayang pun akhirnya disiksa oleh ibunya. Apa yang terjadi? Kulit beliau itu yang mulus, akhirnya apa yang terjadi? Luka-luka. Banyak luka-luka. Tubuh beliau yang dulu yang proporsional, berisi, gagah, setelah disiksa apa yang terjadi? Mulai mengurus. Karena apa? Makanan di stop, mungkin secukupnya. Bahkan para sahabatnya disebutkan riwayat itu sampai perlu ditandu saking kelaparannya Mus'ab. Bayangkan perjuangan Mus'ab di dalam mempertahankan imannya luar biasa sekali, luar biasa sekali. Semangatnya, kemudian pengorbanannya untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rela meninggalkan kenikmatan dunia demi mempertahankan keimanan beliau gitu. Jadi ketika Mus'ab ini memilih agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kehidupannya itu berubah 360 derajat. Tidak ada lagi fasilitas yang bisa ia nikmati. Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, semuanya berubah. Semuanya berubah. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, suatu hari kami duduk bersama Nabi SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan pakaian burdah yang kasar dan banyak tambalannya. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau SAW kemudian menangis teringat akan kenikmatan yang pernah ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan keadaannya sekarang. Jadi Nabi SAW kalau melihat Mus'ab bin Umair ini, beliau SAW itu sedih ya, karena kondisi Mus'ab ini berbanding terbalik sebelum beliau memeluk Islam gitu. Sebelum memeluk Islam. Ya. Demikian juga disebutkan dalam hadis lain dengan sanad yang dhaif. Ya. Zubair bin Awwam mengatakan, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah gitu, ya, yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Orang-orang pun menunduk. Lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan hal yang baik-baik tentangnya. Dan beliau SAW bersabda, laqad ra'aitu hadha inda abawayhi bi Makkah yukrimanihi wa yuna'imanihi. Sungguh dulu aku pernah melihat orang ini ketika berada di rumah kedua orang tuanya dulu waktu di Mekah. Orang tuanya itu sangat memuliakannya dan memberikan kehidupan yang penuh kenikmatan serba berkecukupan, kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berbicara tentang Mus'ab bin Umair. Wa mafatan min fityani Quraisyin mislahu. Tidak ada seorang pemuda Quraisy pun yang seperti dirinya, saking elitnya seorang Mus'ab bin Umair. Tsumma kharaja min dzalika batigha'a mardatillahi wa nusrati rasulih. Kemudian ia meninggalkan semua itu demi mencari keridhaan Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad yang dhaif. Jadi Nabi SAW ya, dalam riwayat ini menyebutkan bahwasanya seorang Mus'ab bin Umair itu dulunya serba berkecukupan. Bahkan nggak ada seseorang pun yang serupa dengan Mus'ab bin Umair. Sampai beliau radhiyallahu anhu rela meninggalkan semua fasilitas kenikmatan demi menolong agama Allah, menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang pemuda sejati gitu. Rela meninggalkan segala bentuk kenikmatan demi kebenaran yang sudah ia ketahui. Demi kebenaran yang sudah ia ketahui. Berbeda terbalik loh dengan pemuda di zaman sekarang. Kadangkala pemuda di zaman sekarang ketika dia mengetahui akan sebuah kebenaran, dia bukan malah tunduk terhadap kebenaran tersebut, justru semakin membangkang kadangkala. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mengkhawatirkan di zaman sekarang, di mana kolom agama Islam di KTP itu hanya hiasan saja, sehingga tidak memiliki sama sekali dampak di hatinya. Keimanan di hatinya itu seolah-olah tidak berfungsi begitu, sehingga setiap apa yang Allah Rasulnya perintahkan atau inginkan sama sekali seperti angin lewat. Ya, seperti angin lewat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu saat Mus'ab bin Umair ini bersama orang tuanya ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, maksudnya ketika masuk Islam diintimidasi dong, disiksa gitu kan. Keadaannya pun berubah 360 derajat. Dulu kulit yang mulus menjadi pecah-pecah mengelupas gitu. Sampai beliau pun tertatih-tatih. Dan sampai beliau tidak mampu berjalan. Sampai para sahabat kemudian membantu beliau hanya untuk sekedar membantu berjalan saja. Saking ya disiksanya seorang ya Mus'ab bin Umair. Nggak dikasih makan mungkin secukupnya gitu, tapi tidaklah semewah dulu. Demikianlah ya perubahan seorang Mus'ab bin Umair gitu, dimana ketika dia memilih agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
beliau radhiyallahu anhu mengalami penderitaan yang luar biasa gitu. Kenikmatan yang sebelumnya yang ia rasakan pun tidak lagi ia rasakan ketika dia memeluk Islam gitu. Sampai untuk berpakaian pun ya, dia tidak mendapatkan pakaian yang layak untuk dipakai gitu loh. Padahal dulu sebelum masuk Islam itu pakaiannya itu serba berkecukupan, pakaiannya itu elit, sandalnya elit, paling harum dulu. Tapi ketika beliau radhiyallahu anhu masuk Islam, pakaiannya seadanya. Bahkan beliau disiksa tuh kan, sampai-sampai ya kulit beliau itu terkelupas gitu. Ditambah lagi dengan selain siksaan fisik yang dialami oleh Mus'ab bin Umair, beliau juga tersiksa secara psikologi gitu. Di mana ibunya itu ya menyiksa dirinya agar Mus'ab itu murtad dari Islam. Beliau berjemur, ibunya Mus'ab berjemur, memotong rambutnya, tidak makan dan minum. Dan itu semua ternyata tidak membuat keimanan Mus'ab bin Umair goyah. Gitu. Dan Mus'ab pun teguh di dalam keimanannya. Jemaah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bagaimana seorang Mus'ab bin Umair di dalam mempertahankan kebenaran, di dalam memegang teguh keimanan yang sudah ia ketahui. Ketika ia sudah mengetahui akan kebenaran, maka beliau memegang erat hal tersebut. Beliau tidak akan melepaskan kebenaran yang sudah masuk di dalam hatinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini beliau adalah seorang sahabat yang utama baik dari sisi keilmuan, kecerdasan, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yasrib pada saat itu ya. Sekarang menjadi Madinah. Saat Nabi hijrah itu diubah jadi Madinah. Ya, saat beliau radhiyallahu anhu tiba di Madinah, beliau tinggal di tempatnya As'ad bin Zurarah gitu. Ya, di sana beliau mengajarkan, mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah, termasuk kepada sejumlah tokoh utama Madinah gitu, misalnya Sa'ad bin Mu'az gitu. Dalam waktu singkat ya, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam ya. Banyak penduduk Madinah yang masuk Islam, bahkan sebagian besar penduduk Madinah yang masuk agama Islam gitu. Bahkan ini menimbulkan kekhawatiran di sebagian orang gitu. Sebagian orang, karena ini bisa mengancam kekuasaan tokoh Madinah pada saat itu. Ada sebagian tidak suka gitu. Nah, masuk Islamnya ya sebagian besar orang-orang Madinah ini di bawah tangannya Mus'ab bin Umair ini merupakan adalah hidayah dari Allah Subhanahu, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair dan pemahamannya yang bagus sekali ya, berkaitan dengan masalah Al-Quran dan Sunnah ya. Dan masuk Islamnya sebagian besar penduduk Madinah ini menunjukkan akan cara penyampaian beliau yang baik begitu, kecerdasannya, cara berargumen beliau, serta ini menunjukkan beliau ini orang yang tenang dan tidak terburu-buru, sehingga bisa mengajarkan Islam dengan baik dan benar, pada akhirnya bisa memikat sebagian besar penduduk Madinah. Ini bisa kita lihat ya jemaah sekalian, ketika beliau ya mendakwahi Sa'ad bin Mu'az, seorang tokoh di Madinah gitu ya. Setelah Mus'ab bin Umair mengislamkan Usaid bin Khudair, Mus'ab kemudian menuju Sa'ad bin Mu'az. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad, bagaimana kiranya kalau engkau duduk dan mendengarkan apa yang hendak aku sampaikan? Kalau engkau suka, kalau engkau ridho yang aku ucapkan, maka terima. Kalau engkau membencinya, maka aku akan pergi. Lalu apa kata Sa'ad? Iya, itu lebih bijak. Kemudian Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam gitu. Lalu Mus'ab pun membacakan sejumlah ayat Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini memiliki kesan ya yang mendalam terhadap Mus'ab bin Umair dan apa yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair. Lalu apa kata Sa'ad? Demi Allah, kata beliau, dari wajahnya kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian apa kata Sa'ad? Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam? Lalu apa kata Mus'ab? Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat. Itu kata Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mus'ab. Setelah itu ya Sa'ad itu
berdiri dan berkata kepada kaumnya, ya setelah saat masuk Islam, saat berdiri mendakwahi kaumnya, wahai Bani Abdu Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Mereka mengatakan, engkau pemuka kami, engkau pemimpin kami, orang yang paling bagus pandangan, yang paling lurus tabiatnya. Lalu saat mengucapkan kalimat yang luar biasa sekali, menunjukkan begitu besarnya wibawanya di tengah-tengah kaumnya, dan begitu besarnya pengaruh saat di tengah-tengah kaumnya. Haram bagi laki-laki dan perempuan, kata beliau, di antara kalian berbicara kepadaku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ngajak masuk Islam gitu. Maka tidak sampai sore, akhirnya seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usairim, gitu. Maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat dari tangan Mus'ab bin Umair, akhirnya Madinah ini menjadi tempat pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah. Dan Madinah itu dikenal dengan Madinah an-Nabawiyah gitu, kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memegang panji Islam, ya, bendera Islam di dalam peperangan, dalam perang Uhud. Dan di sisi lain, beliau juga berusaha melindungi Nabi SAW untuk menangkis serangan-serangan dari serangan kafir Quraisy dalam perang Uhud. Ya, para sahabat kan membuat tameng, menjadikan diri mereka sebagai tameng untuk melindungi Nabi SAW. Di antaranya juga adalah Mus'ab bin Umair. Ya, sambil beliau juga memegang bendera. Lalu salah seorang kafir Quraisy, Ibnul Qami'ah Al-Laitsi, ya, Ibnu Qami'ah Al-Laitsi itu datang mendekat kepada Mus'ab bin Umair karena mengira Mus'ab itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Maka ketika beliau mengira itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Ibnul Qami'ah itu kemudian menebas tangan kanan Mus'ab yang sedang memegang bendera itu, ditebas oleh Ibnul Qami'ah, sehingga putuslah tangan kanan Mus'ab bin Umair. Ketika tangan beliau terputus, beliau radhiyallahu anhu membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ya, ketika bendera itu terjatuh, kemudian Mus'ab kemudian mengambilnya, kemudian menggunakan tangan kiri, dipegang itu panji menggunakan tangan kirinya. Lalu Ibnu Qami'ah ini datang kembali menebas kemudian tangan kiri beliau, menebas kemudian tangan kiri Mus'ab bin Umair sampai putus sekali. Kemudian Mus'ab itu kemudian mendekap bendera tersebut di dadanya sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang sama, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidaklah lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ya, beliau ditebas tangan kanannya oleh Ibnu Qami'ah, ya, Ibnu Qami'ah ditebas tangan kanannya, ditebas kemudian tangan kirinya. Kemudian beliau dekap itu bendera. Apa yang terjadi? Kemudian beliau terkena anak panah dan membuat bendera itu terjatuh. Yang sedang dekap itu terjatuh karena beliau roboh oleh anak panah. Akhirnya apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair pun akhirnya gugur. Dan Nabi SAW kemudian memerintahkan agar bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah Mus'ab bin Umair itu terbunuh, ya, syahid di medan Uhud, Ibnu Qami'ah kemudian mengatakan apa? Aku telah membunuh Muhammad. Karena beliau mengira Mus'ab bin Umair ini adalah Nabi SAW, karena memang agak mirip dengan Nabi SAW. Setelah perang selesai, ya, Nabi SAW memeriksa beberapa para sahabat, gitu, beberapa korban yang syahid. Ketika Nabi SAW melihat jasadnya Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang sangat menyedihkan sekali, beliau SAW kemudian berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Setelah itu beliau SAW berkata kepada jasadnya Mus'ab, sungguh ketika aku melihatmu di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya kecuali engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu dari kain burda, kain yang kasar gitu. Dulu pakaiannya itu halus.
Tidak ada sehelai pun kain untuk kain kafan yang untuk menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair, nggak ada, kecuali dengan apa yang melekat di tubuhnya. Maka ketika kain itu ditaruh di kepalanya, kakinya terbuka. Ditaruh di kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Nabi SAW mengatakan agar kain itu ditutupkan di kepalanya dan bagian kaki ditutupi dengan rumput idkir. Ditutupi dengan rumput idkir. Dan Mus'ab ini wafat ketika beliau berusia 40 tahun. Beliau wafat di dalam 40 tahun. Jadi itu adalah perjuangan seorang Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Mulai dari muda, beliau rela meninggalkan segala kenikmatan, segala fasilitas yang ada pada dirinya. Dia rela menerima segala bentuk siksaan. Beliau rela meninggalkan pakaian, makanan, gitu, demi menolong agama Allah, gitu. Demi apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rela meninggalkan itu semua demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang terakhir, sampai di akhir hayat beliau, akhirnya kehidupan beliau pun diakhiri di dalam kondisi yang luar biasa. Beliau menjadi syahid di dalam perang Uhud. Beliau menjadi syahid di dalam perang Uhud. Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat, ada sejumlah sahabat yang mengenang bagaimana sosok seorang Mus'ab bin Umair. Bagaimana sosok seorang Mus'ab bin Umair. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini pernah dihidangkan makanan. Utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Dihidangkan makanan sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab Umair telah syahid, telah terbunuh, dan dia lebih baik dariku. Kufina fi burdah, dan beliau dikafani hanya dengan sehelai kain saja tadi yang sudah kita sebutkan. Tutupin kepala, kaki kelihatan, tutupin kaki, kepala kelihatan. Dan ini adalah diantara bentuk tawadu'nya para sahabat. Dan ini adalah bentuk tawadu'nya para sahabat. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair lebih baik dari aku. Lebih baik dari aku. Beliau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah nasihat yang sangat bagus sekali dari Ibnu Hubairah. Kata beliau, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia limpahan harta pada seorang mukmin, maka dianjurkan baginya untuk apa? Mengingat susahnya hidup orang-orang mukmin sebelum dia, gitu. Makanya di antara hal yang dianjurkan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, maka hendaknya kita mengingat susahnya orang-orang mukmin sebelum kita. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi. Maka itu adalah di antara bentuk ketawaduan yang harusnya kita praktikkan di dalam kehidupan. Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan mengambil hikmah atau faedah dari kisah seorang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang rela meninggalkan kenikmatan demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya faedah yang pertama adalah seseorang hendaknya teguh di dalam mencari dan mengikuti kebenaran. Hendaknya seseorang itu teguh di dalam mencari dan mengikuti kebenaran. Bayangkan seorang Mus'ab ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan dengan tradisi kaumnya, tidak sekedar ikut-ikutan dengan lingkungannya, akan tetapi beliau ketika mengetahui akan kebenaran Islam, beliau langsung menerima kebenaran itu dan langsung memperdalamnya. Begitulah seharusnya seorang muslim. Ketika dia mendapati datang kepadanya sebuah kebenaran, maka hendaknya itu menjadikan dia semakin yakin akan suatu kebenaran, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datang kebenaran kepadanya, tidak ada lain kecuali dia menyambutnya dengan lapang dada, menyambutnya dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin."
Orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Gitu loh. Jadi ketika seseorang itu ya mengetahui akan kebenaran dan berusaha untuk senantiasa istiqamah di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, kita hidup dalam suatu komunitas, maka jangan sampai kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berlaku di tempat itu. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita ikut kebiasaan-kebiasaan menyimpang, mengandung kesyirikan dan lain sebagainya. Hendaknya kita istiqomah. Ketika sampai kebenaran kepada kita, maka kita istiqomah di atasnya gitu. Kan kemarin belakangan ada yang membahas antar ajungnya, ada yang membahas antar ajung gitu. Kemudian ada tuh netizen yang komentar, kok baru sekarang dipermasalahkan, dulu-dulu kemana aja gitu. Gitu kan? Berarti jarang orang yang membahas masalah ini. Orang hanya ikut-ikutan, tapi jarang yang membahas masalah hukumnya. Akhirnya apa? Ketika sampai hukum, orang bertanya-tanya, kok baru dibahas gitu. Bukan baru dibahas, antum yang kurang belajar sehingga antum nggak tahu itu kesyirikan. Di dalamnya itu syarat akan kesyirikan. Oleh karena itu di zaman sekarang itu nggak susah kok, ya, itu nggak susah untuk mengetahui sesuatu benar atau salah, mudah sekali. Oleh karena itu bukan nggak ada yang bahas, tapi antum kadangkala yang kurang belajar atau nggak mau belajar gitu. Makanya kalau kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kesyirikan itu hendaknya kita tinggalkan. Kemudian ya hendaknya ketika kita di dalam menjalani kehidupan ini, hendaknya kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kenikmatan di dunia. Kita lihat tadi, Mus'ab bin Umair ini hidup di dalam kemewahan yang luar biasa. Namun ketika kenikmatan dunia itu bertentangan dengan keimanannya, ia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Beliau lebih memilih Allah dan Rasulnya. Bayangkan, saudaranya Mus'ab tadi bilang, biarin aja Mus'ab itu dalam kelaparan, lama-lama juga kalau udah lapar nanti murtad sendiri dari agamanya Muhammad gitu. Tapi ternyata enggak. Beliau rela tubuh beliau itu mengurus, beliau rela kulitnya yang dulunya mulus itu menjadi rusak karena mempertahankan keimanan di dalam hatinya. Makanya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada kenikmatan dunia. Kadang-kala sebagian orang itu lebih mendahulukan kenikmatan dunia. Makanya kita lihat sebagian saudara-saudara kita rela kemudian murtad karena satu kotak mie, rela murtad karena apalah sedikit dari kenikmatan yang dunia yang ingin mereka dapatkan. Mereka rela mengorbankan keimanannya. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya mereka hilang hidayah dari hati mereka karena hal-hal yang remeh-temeh. Coba lihat perjuangan para sahabat Nabi SAW. Rela lapar, rela haus gitu, rela disiksa demi mempertahankan keimanannya gitu. Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana agar seseorang itu istiqomah. Gitu. Karena apa? Ketika kita sudah mengetahui akan kebenaran, ada hal yang perlu dikorbankan. Makanya kalau kita ingin istiqomah di atas kebenaran, berarti ada yang kita korbankan. Apakah waktu kita, ataukah biaya, waktu santai kita, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ini Mus'ab bin Umair ini mengorbankan banyak hal. Setelah mengorbankan banyak hal, beliau ditekan lagi. Baik secara fisik ataupun psikis. Ditekan. Beliau dipaksa untuk meninggalkan keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka sebagai seorang mukmin, hendaknya kita, ya ketika kita sudah mengetahui kebenaran, maka kita istiqamah di atas. Tidak ada jalan lain selain kita istiqamah.
Adapun kenikmatan yang hilang karena istiqomah kita, itu adalah sesuatu yang memang harus hilang begitu. Karena jika tidak, itu akan menghambat kita di dalam istiqomah itu. Oleh karena itu, kadangkala seseorang itu dihadapkan pada dua situasi yang sulit. Ketika dia istiqomah, hilang kenikmatan. Ketika dia dahulukan kenikmatan, maka hilang hidayah dari dia. Maka seorang mukmin yang sejati lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya istiqomah itu perlu pengorbanan. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kemudian faedah selanjutnya adalah kita tidak boleh menjadikan penolakan manusia sebagai alasan meninggalkan kebenaran. Karena ada sebagian orang itu ketika sampai kebenaran kepada mereka, mereka menolak kebenaran itu. Mereka menolak kebenaran itu. Tapi ingat satu hal, kebenaran itu tetaplah kebenaran meskipun mayoritas orang menolaknya. Bahkan orang tua kita sendiri yang menolak kebenaran itu, maka tidak boleh kita meninggalkan kebenaran itu karena penolakan yang dilakukan oleh banyak orang. Nggak boleh. Kita ditekan, kita diintimidasi. Itu yang dialami oleh kaum muslimin di awal-awal Islam. Tidak ada jalan lain selain bersabar dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi demikian, ya, kita tidak boleh yang mengikuti keinginan mayoritas orang yang ingin kembalikan kita pada kesesatan. Bahkan orang tua kita ketika menginginkan kita kembali kepada agama nenek moyang, kembali kepada adat istiadat yang menyimpang, nggak boleh kita taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika orang tuamu itu memaksamu, kata Allah, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan menaati keduanya, namun tetap berbakti, berlaku baik kepada keduanya. Jadi seorang pemuda siapapun itu tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ketika orang tuanya menginginkan agar anak itu mengerjakan satu perkara yang bertentangan dengan syariatnya Allah, maka dahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan, tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Kemudian terakhir bahwasanya hendaknya kita menjadikan seluruh hidup kita adalah sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan seluruh kehidupan kita sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Namun Mus'ab itu menjadikan ilmu yang ia dapatkan, kemampuan, waktu yang dimiliki, kehidupannya untuk Islam. Di awal-awal beliau mengorbankan kenikmatan yang ada pada dirinya untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hayatnya juga dia wafat di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ini menjadi teladan untuk kita. Bagaimana agar hidup kita ini bisa bermanfaat. Bagaimana hidup kita bisa bermanfaat. Ya, dari muda kita manfaatkan waktu kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, anak muda itu harus istiqamah. Anak muda itu harus istiqamah dan berusaha bagaimana agar kehidupannya itu bisa melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian kajian kita, ya, pemuda yang memilih akhirat. Semoga kisah salafus saleh ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Bisa kita ambil ibrah di situ untuk memperkuat keimanan kita. Karena tidaklah lain ketika kita mempelajari sejarahnya para sahabat, ini sirahnya Nabi, itu bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ujian itu pasti ada aja. Ujian itu pasti ada dan pasti datang kepada kita. Maka hendaknya kita bersabar terhadap ujian itu, istiqomah di atas kebenaran, apalagi anak muda. Ya. Jangan lalai oleh kenikmatan yang ada.
Justru antum manfaatkan ketika fasilitas antum itu lengkap, antum manfaatkan itu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.